Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu pagi ini kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Untuk itu dipersilakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan masuk dalam satu sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Allah Bapa, sebab oleh kasih setia-Nya kita tetap menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Mari kita menghayati betapa besarnya kasih Allah sehingga Ia berkenan mengaruniakan Putra Tunggalnya bagi penebusan dosa dunia. Ajar kami beriman teguh dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kasih kebenaran. Mari kita menghadap Tuhan. Karena itu, mari satukan hati dan dengan berdiri kita menghadap Tuhan sambil memuji Tuhan Yesus dari pujian Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 4. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur saat hari berganti hari, kami masih terus menerima kebaikan Tuhan yang menuntun kami untuk bersukacita dalam memuji yang agung dan kekal. Kami memohon kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk menjadikan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kiranya ibadah keluarga ini sejak permulaan hingga pada akhirnya dapat terjadi hanya di dalam pertolongan dan kasih Tuhan Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami, sehingga kami masih Engkau pelihara sampai pada hari ini. Saat ini ya Bapa, dikala kami menghadapi berbagai kesulitan, kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Karena itu ya Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dalam kuasa Roh Kudus, hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami terima dan kami dengarkan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang
mengatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Allah. Oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa-sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijara. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Allah menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeskiel. Saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi sederhana. Saya memegang sebuah koin di tangan saya. Koin ini ada dua gambar. Ini koin 500 rupiah. Ada gambar TB Simatupang di sisi yang satu, dan yang di sisi lainnya ada gambar tulisan 500 rupiah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa koin ini terdiri dari dua sisi. Tetapi ketika saya berada dalam posisi tertentu, saya tidak bisa melihat langsung dua sisi dari koin ini. Apabila sekarang saya pegang dengan posisi seperti ini, maka yang saya bisa lihat adalah angka 500 rupiah. Tetapi kalau saya balik seperti ini, maka yang saya lihat adalah gambar TB Simatupang. Koin ini tidak bisa berlaku apabila dia hanya ada satu sisi. Ketika saya bisa melihat hanya 500 rupiah dan saya tidak bisa melihat
ada gambar TB Simatupang di sisi yang lain, bukan berarti koin ini tidak berlaku. Tetapi demikianlah kita memahami sebuah kenyataan. Nah, yang saya mengatakan Bapak Ibu dan Saudara adalah ketika kita memahami Tuhan yang begitu besar, maka tidak mudah bagi kita untuk bisa memahami Tuhan secara utuh. Ada kadang-kadang kita melihat di satu sisi bagaimana sifat dan sikap Tuhan terhadap kehidupan kita, tetapi ada juga di sisi lain, ya, sisi yang lain bagaimana sikap dan juga apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, itu kita lihat dari perspektif yang berbeda. Saya mau menyampaikan pengantar ini untuk kita bisa memahami apa yang disampaikan dalam kitab Yehezkiel ini, Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa kita tahu kitab Yehezkiel ini ditulis pada saat Israel atau Yerusalem sedang mengalami kesulitan, di mana mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami kekalahan. Kisah pembuangan ke Babilonia ini menjadikan Yerusalem sangat sepi, menjadikan Yerusalem atau Israel bagian selatan bagaikan negeri yang tak bertuan. Dan kalau saya menempatkan diri seperti orang Israel, pada saat Tuhan mengizinkan mereka mengalami pembuangan, mereka mengalami kekalahan, mereka mengalami penjarahan, pasti mereka akan menilai dan melihat Tuhan pada sisi yang, waduh, Tuhan ini benar-benar Allah yang menghukum dan tidak pernah suka terhadap dosa. Tapi kalau kita membaca Yehezkiel pasal 36, ketika Allah menghukum, tetapi di satu sisi Dia mengizinkan Yehezkiel sebagai nabinya untuk bernubuat bahwa ada satu masa bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika Israel mengalami kekalahan, ketika Israel, orang-orang Yerusalem, tanahnya, bukit-bukitnya, alur-alur sungainya, lembah-lembahnya itu bagaikan negeri yang tak bertuan, yang tidak punya kekuatan lagi untuk menahan serangan musuh-musuh. Allah sampaikan bahwa Dia tidak akan tinggal diam dalam posisi ini. Mari bayangkan bahwa di satu sisi, ketika kita melihat kenyataan ini, kita berpikir bahwa Tuhan, kenapa Israel mengalami pembuangan? Dan ketika mereka mengalami pembuangan, Tuhan menyampaikan sebuah berita bahwa aku bersumpah bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu sendiri akan menanggung noda mereka ketika mereka membicarakan dan menganggap sepele orang-orang Israel. Artinya bahwa kalau Tuhan tidak mau orang-orang Israel atau bangsa pilihannya mengalami noda itu, kenapa Tuhan izinkan pembuangan itu terjadi? Nah, ini yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, seperti koin tadi. Kita kadang melihat Tuhan dari satu sisi bahwa Dia Maha Kasih. Tapi saya juga mau mengajak kita lihat Tuhan dari sisi yang lain, bahwa Tuhan adalah Maha Adil. Pembuangan yang dialami Yerusalem adalah karena dosa mereka, dan Tuhan tidak mau membiarkan mereka jatuh terus dalam kebodohan dosa mereka. Maka saya mau menyampaikan gambaran yang sederhana seperti ini. Setiap hari saya mengantar anak saya sebelum terjadi pandemi ini, ya, Senin sampai Jumat, saya sebagai orang tua mengantar anak saya pergi ke sekolah supaya dia bisa belajar di sekolah
Yang dia alami adalah saya serahkan kepada sekolah, kemudian pihak sekolah bersama teman-teman dan guru-gurunya bagaimana bisa mendidik Joshua untuk menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih pintar, menjadi anak yang lebih sopan, menjadi anak yang pada satu masa di masa yang akan datang itu akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya melepas Joshua jam 7:30 pagi dan saya menjemput dia pada pukul 12.45. Pada saat saya menyerahkan dia kepada pihak sekolah, bukan berarti saya lepas tangan terhadap dirinya. Apabila sesuatu terjadi pada Joshua, saya pasti akan cepat datang ke sekolah dan kemudian melindungi dan mengasihi. Namun karena saya terbatas, saya tidak bisa langsung melihat apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi kalau saya mendapat berita ada sesuatu terjadi dengan dirinya, saya yakin 100% saya atau maminya pasti langsung akan pergi. Kenapa? Walaupun kami menyerahkan dia ke sekolah, tapi bukan berarti kami meninggalkannya. Saya membayangkan analogi ini kepada bangsa Israel. Ketika Allah menyerahkan mereka ke tangan Babilonia, mereka mengalami interaksi masa yang baru. Mereka mengalami, ada hal-hal mereka mengalami penindasan. Ada hal-hal di mana mereka mengalami kesusahan. Tetapi di situ Tuhan mau untuk mereka berjuang. Saya mau bilang kepada kita, salah satu kelebihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita manusia adalah kita selalu mampu beradaptasi terhadap sebuah situasi yang baru. Dan ketika orang Israel harus mengalami pembuangan, walaupun sulit, mereka beradaptasi dengan hal itu. Tetapi bedanya Tuhan dengan saya adalah Tuhan tidak terbatas waktu dan tempat, sehingga apapun yang terjadi kepada orang Israel, kepada umat pilihannya, dia pasti tahu. Dan dalam analogi ini kita bisa memahami bagaimana karya Tuhan kepada Israel. Mereka mengalami kesusahannya, tetapi di balik itu sebenarnya ada rancangan Tuhan yang baik untuk masa depan mereka. Dan kalaupun Tuhan membiarkan mereka, ini bukti apa yang kita baca. Ketika Tuhan bernubuat kepada Yehezkiel, katakanlah, Tuhan bilang, bernubuatlah mengenai tanah Israel. Katakan kepada gunung, bukit, alur sungai, lembah-lembah, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Tuhan tidak membiarkan mereka berlama-lama menanggung hal itu. Ini yang saya ketika membaca dan merenungkan ini, saya selalu punya pengharapan bahwa dalam masa sulit yang saya alami sekalipun, Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan saya. Maka saya mau meyakinkan saudara, dikala kita menjalani masa sulit saat ini, kita mungkin berdoa sambil menangis, Tuhan sampai kapan ini terjadi? Tetapi mari kita ingat, dalam kesulitan Yerusalem, Yehuda pada saat itu, ketika mereka menjadi noda bagi bangsa-bangsa, bagaimana mereka menanggung sengsara pada saat itu, Tuhan tetap punya waktu yang baik, yang sempurna, yang indah untuk memulihkan keberadaan mereka. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Ada saatnya sakit kita harus tanggung untuk mendapatkan kebaikan dan kesembuhan. Tuh, saya ambil contoh.
Saya mengambil lagi pengalaman bahwa setiap anak kita dari bayi, mereka harus melewati masa-masa di mana mereka akan divaksinasi. Pada saat vaksin itu diberi, kalau yang lewat tetesan melalui mulut itu tidak masalah, tapi kebanyakan vaksin diberi dengan cara disuntik. Pada saat vaksin itu diberi, anak kita mungkin menangis karena dia sakit, jarum harus masuk melalui pori-pori kulitnya. Dia harus tertusuk. Tetapi apa yang diberikan dan dialami pada saat itu adalah demi keberlangsungan kehidupannya jauh ke depan. Saya ketika melihat anak saya divaksinasi, dia menangis. Dia berteriak papi. Dan saya harus diam, menarik diri sampai hal itu selesai, sampai vaksin itu selesai, baru saya datang dan memeluknya. Mungkin dia bisa bilang, papi tega biarin saya disuntik, karena saya tahu dia harus melalui hal itu untuk kehidupan yang baik di masa depannya. Kasih Tuhan melebihi kasih orang tua kepada anak. Dan bacaan kita menunjukkan ketika Tuhan bilang, oleh amarah cemburuanku. Orang yang cemburu adalah orang yang mengasihi. Saya cemburu terhadap istri saya karena saya mengasihi dia. Mungkin saudara yang pacaran pernah cemburu dengan kekasih saudara karena saudara mengasihi dia. Dan Tuhan menunjukkan amarah cemburuan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi. Maka yang saya mau katakan, ketika kita mengalami masa sulit, jangan pernah bilang Tuhan tidak mengasihi kita. Satu hal yang Tuhan tidak pernah bisa berhenti lakukan adalah mengasihi saudara dan saya. Itulah mengapa dalam perjanjian baru dikatakan, Tuhan itu kasih. God is love. Karena dia tidak pernah berhenti mengasihi. Ada masa-masa sakit kita harus lewati. Tetapi itu tidak berarti Tuhan jauh dan membiarkan kita. Berita yang diterima oleh Yehuda ketika masa pemulihan akan datang, masa pembaruan akan datang, ini menjadi pengharapan bagi kita. Mungkin kita bertanya sekarang, sampai kapan Tuhan masa pandemi ini akan berakhir? Saya melihat beberapa hari lalu wawancara antara Najwa Shihab dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Najwa bertanya, Pak Presiden, kira-kira menurut hitung-hitungan Bapak kapan pandemi ini akan berakhir? Dia bilang, tidak ada kepastian. Banyak hitungan yang masuk kepada Pak Presiden dengan akurat. Mereka menghitung. Ada yang bilang bulan Mei, ada yang bilang bulan Juni, ada yang bilang bulan Juli, ada juga yang bilang sampai akhir tahun. Saat ini kita memasuki situasi normal yang baru. Saya harus bisa menormalkan diri saya ketika harus berkhotbah. Di depan saya ini hanya kamera dan kursi-kursi kosong. Tapi ini situasi normal yang baru. Kita mampu beradaptasi dengan hal ini. Tetapi kita punya keyakinan bahwa pembaharuan akan Tuhan nyatakan bagi bumi ini. Pembaharuan akan Tuhan nyatakan bagi dunia ini. Yang harus kita lakukan adalah berjuang dan terus berjuang. Karena dalam perjuangan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan dalam waktu yang tepat pemulihan itu akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita tidak mendapat jawaban yang pasti. Tetapi saya katakan satu hal yang pasti. Belajar dari apa yang dialami oleh Yehuda. Satu hal yang pasti. Bahwa Tuhan
selalu mengasihi kita. Langkah-langkah kehidupan yang harus kita hadapi dalam masa-masa sulit itu juga akan membuat kita menjadi semakin kuat. Kita terus berjuang, kita beradaptasi dengan setiap hal yang harus kita alami dalam perubahan-perubahan saat ini. Tetapi Tuhan berikan juga kreativitas bagi kita. Contohnya saat ini sudah berapa kali kita beribadah secara online, ya, bahwa walaupun gerak kita sangat terbatas, tetapi itu tidak pernah bisa membatasi kasih Tuhan atas kehidupan kita. Maka saya mengajak kita, mari jalani setiap hari dalam minggu yang baru dengan pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya itu selalu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kepada Yehuda saja yang begitu berdosa, Tuhan tetap mengasihi mereka. Begitu juga terhadap kita. Situasi sulit, justru di dalamnya kita akan melihat berbagai perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa kebaikannya tidak akan pernah berkesudahan, dan kasih-Nya akan selalu dinyatakan melalui berkat penyertaan Tuhan di masa sulit sekalipun. Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Sungguh kami terus belajar mengenal Tuhan yang Maha Besar. Kadang kami hanya melihat satu sisi dan tidak melihat sisi yang lain dari keberadaan Tuhan. Tetapi pengenalan akan Tuhan akan membuat kami memahami karya Tuhan secara utuh dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami tidak mengerti sekalipun apa yang sedang terjadi dengan kehidupan kami. Namun kami mempunyai kepastian bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Jemaat Solo Utara di Surakarta. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat, seluruh presbiter yang ada, unit misioner, karyawan, koster. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka kaum lanjut usia dan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa khusus bagi Ibu Mariam Subandi, Ibu Dwi Elisa Fitri, Bapak Narakara, Bapak Yuliman Sidiu, Bapak Mahmudi. Dan kami juga berdoa bagi Ibu Sri Mulyani Leone, Bapak Yosefus Batonis, Bapak Sudarko, Ibu Ngatira Saidi, dan Bapak Kanabi Arjonato. Tuhan selalu menguatkan mereka dalam situasi hidup, dalam kelemahan dan keterbatasan yang mereka harus alami dan jalani. Kami yakin dan percaya bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh melihat pertolongan dan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup hari lepas hari mereka. Kami juga pada saat ini berdoa bagi keluarga-keluarga yang kami dukung, yaitu keluarga Daniel Buntadi, keluarga Woro Budi Purwanto, keluarga Supriyadi, dan keluarga Taufik. Mereka yang berhari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, mereka yang mendapat berkat-berkat yang besar dari Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan juga memberkati dan selalu mengajarkan mereka untuk bersyukur senantiasa. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dan juga bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami sedang dalam kesulitan yang besar. Sekian lama kami mengalami hal ini. Tapi kami yakin Tuhan selalu bersama dengan kami. Maka kami berdoa Tuhan berkati, khusus mereka yang terpapar virus corona, harus berada di ruang isolasi, mereka pasien dalam pemantauan, orang-orang yang juga dalam pemantauan. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mereka boleh dipulihkan dari sakit dan keadaan kelemahan mereka. Kami berdoa bagi para perawat, dokter, petugas laboratorium, petugas gizi, cleaning service, satpam, mereka yang bekerja di rumah sakit yang harus berhadapan langsung dengan mereka pasien-pasien yang positif corona. Kami mohon kekuatan dari Tuhan bagi mereka dengan alat pelindung diri yang harus terus mereka kenakan. Namun kuasa Tuhanlah kiranya yang selalu melindungi mereka dalam kemanusiaan mereka, kerapuhan mereka,
Tuhan yang selalu menjadi pengharapan dan menguatkan mereka dalam menjalankan tugas. Kami berdoa bagi pemerintah kami, baik di kota Surakarta, pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah-pemerintah yang ada di dunia, yang terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, maka kami percaya pada waktu Tuhan akan memulihkan dan mengadakan pembaruan bagi kota kami, bagi bangsa kami, dan bagi dunia ini. Bapa di sorga, yang hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, cucu kami. Biarlah semua dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami akan menjalani pekan yang baru dalam kasih sayang Tuhan, dan kami terus berpengharapan bahwa Tuhan akan selalu menolong, menyertai, dan memberikan yang terbaik bagi kami. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Berkenanlah kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluargaku, marilah ungkapan syukur hati kita dengan mengumpulkan persembahan khusus dan persembahan sukarela bagi pelayanan gereja Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sungguh besar
Kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap bersyukur di tengah situasi dan kondisi yang penuh pergumulan saat ini. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku dan Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, untuk warga jemaat, Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat membaca lewat sosial media ataupun lewat WhatsApp yang berada di grup Solo Utara Surakarta. Dan kami mengucapkan selamat Hari Minggu. Kalau kita tidak ada keperluan yang mendesak, kita tetap di rumah saja. Dan jangan lupa kita tetap berbahagia di dalam menghadapi situasi yang sulit karena dampak dari pandemi corona. Dan jangan lupa kita senantiasa rajin mencuci tangan dan tetap memakai masker apabila kita keluar dari rumah. Dan tetap kita menjaga jarak antara diri kita dengan orang lain. Kita menjauhi keramaian dan kerumunan warga. Dan kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, yaitu social distancing dan juga physical distancing. Selamat Hari Minggu, semoga kita senantiasa tetap dalam sukacita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang mari bersama berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan kita setiap hari dengan menjadi pelaku firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan yang selalu menghadirkan berkat Tuhan kepada sesama kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama